Melanjutkan dialog kita di Dialog Jurnal Pagi. Adu hebat di arena debat, masih bersama Pak Indria dan Pak Emrus. Ke Pak Indria dulu. Berbicara mengenai konten, isi dari debat semalam, termasuk salah satu mengenai hukum. Saya catat bahwa di sini Pak Hatta Rajasa berbicara semua orang di mata hukum adalah sama, tanpa pengecualian. Tapi kita ingat ada kasus kecelakaan yang melibatkan anaknya. Apakah menurut Anda ini sebuah blunder? Tidak blunder, tapi memang normatifnya begitu. Normatifnya equality before the law, gitu kan. Jadi equal, semua orang itu harus dianggap sama di depan hukum. Tapi memang dalam praktek, nah ini masalah. Karena ya apa yang dikatakan oleh calon presiden Hatta ini merupakan ungkapan yang saya kira diakui oleh siapa saja bahwa hukum mestinya begitu. Tapi kenyataannya tidak, termasuk menyangkut kasus anaknya itu. Ya, jadi tetapi ini kan persoalan yang sudah diselesaikan secara damai gitu ya. Saya tidak tahu pasal hukumnya apakah pidana masuk di situ, tetapi pertanggungjawaban keluarga. Tapi sekali lagi bukan blunder, tapi ini memang jawaban yang normatif ya, akan disampaikan oleh siapa saja. Dan saya melihat memang jawaban dari kubu Prabowo Hatta ini lebih banyak dasolennya. Seharusnya. Ya, bukan bagaimana kenyataannya. Padahal kita bicara atau yang diharapkan oleh moderator adalah penegakan hukum. Salah satu topik tadi malam itu. Ya, kalau kita bicara penegakan hukum itu bukan hanya what to do-nya, tetapi how to do-nya itu. Nah, rakyat membutuhkan itu. Kesiapan Anda untuk membalik keadaan yang selama ini hukum itu memihak kepada yang kuat atau yang bayar, menjadi hukum sebagai prinsip umum yang selalu dikatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara hukum. Biar langit runtuh, hukum harus tegak. Gitu. Ya, seperti itu seharusnya memang ya. Nah, Pak Emrus, kita melihat persiapan dari kedua calon kemarin. Anda melihat dari segi persiapan berarti kubu mana yang lebih unggul? Saya pikir publik menyaksikan bahwa kesiapan Jokowi sama Yusuf Kala saya kira sangat optimal. Dan mereka kita lihat juga dari kostum yang mereka gunakan dan materi yang mereka sampaikan. Dan Jokowi sangat luar biasa ketika dia menyampaikan. Pas dia ingin menyampaikan pesan itu udah habis yang apa yang disampaikan, langsung diserahkan kepada JK. Ini suatu desain yang sangat bagus sehingga tidak terulang lagi seperti kemarin itu ketika deklarasi sempat berhenti lalu dia menutup pembicaranya, tetapi kemarin tidak muncul itu lagi. Artinya langsung diserahkan kepada Yusuf Kala untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi tidak ada sempat jeda. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa pasangan ini sungguh-sungguh sangat siap sekali. Dan saya yakin betul mereka sudah mungkin exercise di luar sebelum mereka masuk ke forum debat. Ya, kalau kita lihat nih ya dari segi komunikasi seperti itu, tiba-tiba Jokowi menyerahkan ke JK saat masalah HAM ya kan seperti itu. Apakah ini petanda jangan-jangan Jokowi juga grogi seperti itu atau gimana? Karena senior kan? Baik, saya pikir itu adalah persiapan yang matang. Kenapa? Karena pertanyaan tentang HAM itu sudah disiapkan kok di meja Yusuf Kala. Artinya memang sudah ada pembagian tugas. Skenario sudah mereka siapkan dengan baik. Begitu. Ya, jadi persiapannya lebih matang. Iya, ya? Betul sekali. Oke, nah kembali ke Pak Indria mengenai ada Jokowi yang mengatakan bahwa tidak harus ketua umum yang maju menjadi presiden seperti itu. Kami hanya orang biasa. Apa yang Jadi, kesannya ya. Jadi dari sisi Jokowi ini ingin menunjukkan pada publik bahwa partai pendukungnya itu tidak terlalu mengutamakan ketua umum, tapi memilih calon yang dianggapnya layak berprestasi seperti itu ya, untuk dijadikan calon presiden itu. Jadi artinya ini demokratis, sesuatu yang tidak monopolistik. Di partai-partai yang lain harus ketua umum atau harus ketua dewan pembina, ini monopoli gitu kan, jadi tidak demokratis gitu. Dari sisi Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia dan Yusuf Kala nobody di dalam partai, iya kan. Tetapi dari sisi Prabowo tentu saja tafsirannya lain. Tafsirannya ya mungkin tadi merasa disindir kali ya. Seperti banyak black campaign ya, bahwa Jokowi itu cuma boneka. Ya, Jokowi itu cuma alat. Megawati karena Megawati dianggapnya sudah kehilangan
pendukung, tetapi dia masih ingin berkuasa di PDIP dan kenyataannya memang PDIP menang, gitu kan. Nah, cara satu-satunya adalah menunjuk Jokowi. Itu yang sering kita dengar dari kubu Prabowo dalam delegitimasi pencalonan Jokowi. Jadi Jokowi tidak seperti Jokowi yang kemarin kita kenal sebagai gubernur Jakarta. Jokowi sekedar bonekanya Megawati gitu. Oke, tahan dulu, kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.